Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimandira Novilandari dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nikada Yosef Lestari. Kami dari jurusan PGSD kelas A pagi semester 3 Universitas I Gusti Bagus Supriwa Denpasar. Tujuan kami melakukan praktikum ini adalah untuk mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar tempat tinggal. Di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan benda hidup yang selain memiliki ciri atau sifat sebagai benda, juga memiliki sifat atau ciri yang membedakannya dari benda tak hidup. Perbedaan itu terutama tampak pada ciri-ciri fungsinya. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu alat tulis, lembar data pengamatan, dan alam di sekitar. Adapun prosedur kerja yang akan dilakukan, pertama, siapkan alat-alat tulis dan tabel pengamatan yang diperlukan. Kedua, pergilah ke lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggal seperti kebun, sawah, atau lingkungan lainnya. Ketiga, temukanlah sebanyak 10 makhluk hidup, 5 hewan, dan 5 tumbuhan. Berikut ini merupakan hewan yang kami temukan di lingkungan sekitar. Ada ikan koi, anjing, kura-kura, bebek, dan ayam. Dan tumbuhan yang kami temukan ada bunga mawar, bunga teratai, bunga kamboja, bunga sandat, dan bunga kembang sepatu. Keempat, catatlah ke-10 jenis makhluk hidup tersebut dalam lembar pengamatan. Kelima, amatilah ciri-ciri dari setiap makhluk hidup yang telah Anda catat tersebut dengan cermat. Berikut merupakan hasil pengamatan yang telah kami lakukan. Pertama, bergerak dan beradaptasi terhadap rangsang. Hewan dan tumbuhan memiliki ciri bergerak. Hewan mempunyai alat gerak aktif seperti kaki, sayap, atau sirip, sehingga gerakan yang terjadi disebut dengan gerak aktif. Sementara tumbuhan yang tidak mempunyai alat gerak aktif, geraknya disebut dengan gerak pasif. Tumbuhan akan bergerak karena pengaruh rangsangan. Gerakan ini bisa dilakukan tumbuhan dengan menggerakkan sebagian tubuh tumbuhan hingga berpindah tempat. Kalian bisa lihat seperti video berikut. Bebek bergerak menggunakan kakinya, sedangkan bunga teratai disebut gerak hidrotropisme, gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan air. Yang kedua, bernafas. Hewan dan tumbuhan memiliki ciri bernafas. Sebagian besar hewan mamalia menggunakan paru-paru untuk bernafas, hewan yang hidup di air menggunakan insang untuk bernafas, dan juga ada hewan bernafas dengan pundi-pundi udara. Sedangkan, tumbuhan bernafas menggunakan alat pernapasan berupa stomata dan lentisel. Seperti di video ini, kalian bisa lihat, anjing merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau menyusui disebut dengan hewan mamalia dan bernafas menggunakan paru-paru. Sedangkan bunga mawar bernafas dengan stomata pada daun atau lentisel pada batang. Ketiga, memerlukan makanan atau nutrisi. Hewan dan tumbuhan memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Makanan tumbuhan adalah zat makanan glukosa yang dihasilkan atau diperoleh dari proses fotosintesis. Sedangkan hewan ada yang pemakan daging, tumbuhan, dan biji-bijian. Nah, seperti video ini, ikan koi membutuhkan makanan berupa udang, cacing, dan tumbuhan alga untuk bertahan hidup. Sedangkan bunga kembang sepatu membutuhkan air, karbon dioksida, unsur hara pada tanah, dan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Keempat, tumbuh. Bukan hanya manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan akan mengalami tumbuh. Tumbuh merupakan suatu proses pertama besarnya ukuran makhluk hidup, dan penambahan ukuran ini tidak kembali kepada ukuran semula. Di sini ada kura-kura yang awalnya kecil tumbuh menjadi besar. Bunga sandat yang awalnya kecil tumbuh menjadi lebih tinggi. 5. Berkembang. Perkembangan adalah proses biologis makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan atau kesempurnaan, mulai dari bentuk atau keadaan yang sederhana.
Perkembangbiakan adalah suatu proses yang terjadi pada makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru sebagai keturunannya, guna mempertahankan kelangsungan hidup jenisnya. Seperti contohnya ayam. Setelah induk ayam bertelur, dia akan mengeraminya selama kurang lebih 21 hari. Jika telur sudah menetas, maka akan keluar anak ayam. Selama 65 hari, anak ayam akan diasuh oleh induknya. Setelah dirawat oleh sang induk, anak ayam akan menjadi ayam dewasa. Inilah disebut dengan proses pendewasaan. Sedangkan, bunga Kamboja dapat berkembang dengan biji atau stek batang, dan cara perkembangbiakan vegetatif menggunakan stek dan generatif menggunakan menyemaian biji. Terakhir, bubuhkanlah tanda checklist sesuai dengan ciri-ciri yang Anda amati pada tabel pengamatan. Ini merupakan data pengamatan yang telah kami buat. Berdasarkan data ini, dapat disimpulkan bahwa semua makhluk hidup pasti memiliki ciri-ciri sesuai dengan yang saya sebutkan sebelumnya. Dari ciri-ciri tersebut, pastinya melekat pada makhluk hidup baik tumbuhan maupun hewan, meskipun ada sedikit perbedaan pada proses bergerak, bernapas, maupun berkembang biak. Baik, sekian praktikum yang kami lakukan. Bila ada salah kata maupun kesalahan lainnya, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi, 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 Om.